Buat teman-teman kalau ingin memulai budidaya ikan lele, tentukan dulu sistemnya. Teman-teman pengen sistem yang seperti apa, atau bisa pakai NWS, GWS, Bioflok atau RWS. Tentukan dulu sistemnya. Teman-teman pengen pilih yang mana. Nah, fokus saja di satu sistem. Nanti insya Allah teman-teman bisa sukses dalam budidaya ikan lele. Nah, halo kawanku semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman saya petani lele yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia ini. Nah, jumpa lagi dengan saya di Sinet Cafe Channel. Tentunya channel yang membahas tentang cara budidaya lele yang baik dan benar. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit memberi masukan ya buat para petani lele pemula yang sering mengeluh, kenapa mas saya itu selalu gagal dalam budidaya ikan lele. Nah, mungkin teman-teman itu punya pemahaman yang salah tentang budidaya ikan lele. Akhirnya apa? Bukannya sukses, teman-teman malah akhirnya gagal di tengah jalan. Nah, faktor-faktor apa saja yang membuat teman-teman itu gagal dalam budidaya ikan lele? Nah, simak terus video ini, jangan sampai di skip ya. Nah, yang pertama yaitu faktor yang mempengaruhi teman-teman sering gagal dalam budidaya ikan lele, yaitu teman-teman itu setelah gagal teman-teman baru belajar. Nah, ini adalah pemahaman yang salah. Harusnya teman-teman itu belajar dulu sebelum budidaya ikan lele. Nah, banyak sekali website atau channel YouTube yang menyediakan atau memberikan informasi tentang budidaya ikan lele. Teman-teman harus ikuti semuanya, bukan cuma di channel saya, tapi banyak sekali channel YouTube yang membahas tentang budidaya ikan lele. Nah, teman-teman ikuti semuanya, kumpulkan dulu ilmunya sebanyak mungkin, baru teman-teman budidaya ikan lele, tapi dengan porsi yang sedikit dulu untuk bahan belajar. Nanti kalau teman-teman gagal, tentunya teman-teman itu tidak akan rugi banyak. Nah, untuk bahan percobaan teman-teman itu saya sarankan untuk tebar bibit itu 500 sampai 1000 ekor dulu. Karena apa? Kalau teman-teman gagal itu biayanya murah. Sudah sering saya katakan jangan tebar banyak dulu untuk pemula. Nah, kadang-kadang teman-teman itu langsung tebar banyak. Nah, akhirnya gagal dan kapok. Nah, yang kedua yaitu teman-teman itu sering gonta-ganti sistem. Nah, kadang-kadang sering melihat di YouTube sistem ini bagus katanya, ini terus sistem ini. Nah, akhirnya teman-teman itu bingung pilih yang mana ya. Akhirnya gonta-ganti. Nah, setelah gonta-ganti bukannya ikannya sehat, malah ikannya pada stres. Terus akhirnya apa? Panennya molor, jadi lama. Nah, itu bukan salah ikannya, tapi salah teman-teman sendiri. Udah ganti sistem karena sering melihat video di YouTube pakai sistem ini bisa pada tebar, pakai sistem ini. Nah, buat teman-teman kalau ingin memulai budidaya ikan lele, tentukan dulu sistemnya. Teman-teman pengen sistem yang seperti apa, atau bisa pakai NWS, GWS, Bioflok atau RWS. Tentukan dulu sistemnya. Teman-teman pengen pilih yang mana. Nah, fokus saja di satu sistem. Nanti insya Allah teman-teman bisa sukses dalam budidaya ikan lele. Nah, yang ketiga yaitu sering gonta-ganti probiotik. Nah, buat teman-teman yang sering gonta-ganti probiotik, nah, sudah sering saya katakan buat teman-teman itu jangan dicampur-campur probiotik ini dengan ini, jangan dicampur-campur. Kalau bisa fokus sama satu probiotik. Kalau pakai produk merek ini ya pakai merek ini terus saja. Kalau pakai merek ini ya merek ini saja. Seperti saya itu nggak pernah yang namanya gonta-ganti probiotik ya. Saya hanya fokus pada satu probiotik, yaitu probiotik yang saya buat sendiri. Nah, namanya adalah probiotik Rabal. Buat teman-teman yang sering mengikuti video saya pasti tahu saya itu selalu setia pakai probiotik Rabal. Nah, bukannya probiotik saya itu yang paling baik, tapi
saya hanya setia dan saya sudah cocok pakai probiotik itu, jadi saya fokus di probiotik itu saja. Nah, yang keempat yaitu teman-teman itu hanya memikirkan manisnya saja. Nah, ketika teman-teman melihat video di YouTube tentang panen ikan lele, terus enaknya budidaya ikan lele, nah yang teman-teman lihat itu adalah manisnya. Teman-teman itu tidak tahu pahitnya seorang budidaya ikan lele itu bagaimana. Nah, makanya saya di sini itu memberikan pencerahan buat teman-teman agar teman-teman itu tidak terjerumus ya dalam video-video YouTube yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Nah, kalau ada manis pasti ada pahitnya. Nah, seperti kopi, walaupun pahit, tapi kalau kita bisa menikmatinya, rasanya nikmat sekali coy, bukan ya? Oke teman-teman, gak usah sepaneng, kita ngobrolnya santai saja kayak seperti ini. Nah, buat teman-teman kalau melihat video-video di YouTube seperti itu, pelajari dulu, jangan sering percaya. Nah, teman-teman juga jangan terlalu percaya dengan video saya. Kok begitu mas? Nah, bukan, hanya bercanda. Nah, buat teman-teman, pokoknya intinya jangan pernah memikirkan manisnya saja, tapi pikirkan yang pahitnya dulu. Nanti kalau aku gagal gimana ya? Nah, makanya itu tadi kita harus belajar dulu agar kita bisa sukses. Nah, yang kelima yaitu tebar padat. Nah, ini teman-teman yang sering sekali bikin kesalahan. Nah, perlu teman-teman ketahui, jika teman-teman itu pengen sukses, jangan perbanyak tebar padatnya, tapi perbanyak kolamnya. Nah, kadang-kadang teman-teman kolam ukuran berapa dikasih ikan lele sekian ribu. Nah, dan pemikirannya yaitu, wah kalau 1.000 untungnya 300.000, kalau tebar padat 10.000 nanti untungnya 2 juta 3 juta. Walah kok penak teman bro. Orang kayak mengkono. Nah, makanya teman-teman jangan diperbanyak tebar padatnya, tapi perbanyaklah kolamnya agar ikan lelenya itu bisa tumbuh maksimal dan panennya juga tidak akan mundur. Nah, tebar padat sekian ribu ekor. Nah, ternyata setelah beberapa bulan ikannya tidak mau tumbuh besar. aduh yang disalahkan bibitnya. Wah ini seperti ini. Walah nggak bisa, itu salah kalian sendiri ya. Oke, kita lanjut. Yang nomor 6. Yang nomor 6 itu adalah sering pakai pakan alternatif. Nah, buat teman-teman yang sering melihat di YouTube juga pakan alternatif ikan lele. Nah, dari ampas tahu, dari bekatur dan enceng gondok dan yang lain-lain. Nah, jika teman-teman tahu resikonya, sebenarnya kemarin saya sudah mereview ya pakan alternatif ikan lele yang aman, yang bisa digunakan untuk ikan lele. Sebenarnya saya sudah review. Nah, tapi teman-teman sering sekali melihat video-video di YouTube tentang thumbnailnya, wah pakan alternatif ikan lele untuk mengirit pakan dan bisa untung besar. Nah, akhirnya teman-teman meniru jurusnya. Nah, setelah ditiru jurusnya pakannya, 2 hari kemudian kolamnya jadi bau. Itu yang salah siapa? Ya salah ya kita sendiri. Mau nyoba-nyoba ya, tapi kembali lagi, kalau kita tidak coba, kita tidak akan tahu resikonya. Bukankah begitu teman-teman? Oh ya, oke siap, lanjut. Buat teman-teman kalau bisa cari pakan alternatif lele yang aman. Di video saya kemarin sudah saya berikan pakan alternatif ikan lele yang aman untuk dikonsumsi ikan lele. Nanti saya sertakan di sini ya, di atas sini nanti saya berikan. Nah, lanjut yang ke-7. Nah, teman-teman itu sering bermimpi jadi pengusaha sukses budidaya lele, tapi teman-teman itu hanya punya 1 kolam. Terus gimana bisa sukses kalau teman-teman hanya punya 1 kolam? Nah, jika teman-teman pengen makan dari usaha ikan lele, pengen beli rokok dari usaha ikan lele,
Seperti tadi, yang diperbanyak itu bukan pada tebarnya, tapi kolamnya. Nah, minimal kalau teman-teman pengen sukses jadi petani ikan lele, teman-teman itu minimal punya 15 kolam ya, atau 16. Nah, itu nanti bisa berputar. Nah, setiap bulan atau setiap 2 minggu sekali nih teman-teman akan bisa panen. Nah, kalau masnya sendiri punya berapa kolam? Nah, saya hanya punya 8 kolam. Saya itu tidak pernah bermimpi jadi pengusaha sukses pembudidaya ikan lele, tapi saya itu hanya sekedar hobi. Budidaya lele itu hanya saya jadikan hiburan. Nah, terus pekerjaannya apa, Mas? Nah, pekerjaan saya itu seperti ini. Nah, pekerjaan saya itu seniman, musisi dangdut. Nah, terus kenapa saya budidaya ikan lele? Saya itu senang saja budidaya ikan lele. Sudah hampir 7 tahun ini ya saya budidaya ikan lele, dan saya hanya itu daripada uang saya habiskan untuk hal-hal yang tidak penting, mending saya buat begini, buat cari hiburan, budidaya ikan lele, ya senang sajalah rasanya. Nah, tapi kalau teman-teman pengen sukses, inbox saja, nanti saya kasih tipsnya. Tips ini saya dapat dari Pak D saya yang sekarang sudah sukses, dan dia itu 1 bulan bisa dapat untung 20 juta. Nah, bagaimana tipsnya nanti saya kasih. Oke, lanjut. Yang terakhir yaitu ini yang sering teman-teman lakukan. Nah, jadi kesuksesan budidaya ikan lele itu ada di satu faktor ini yang terpenting, ini 70% mempengaruhi semuanya, yaitu tebar benih. Nah, perlu diingat teman-teman, ya diingat saja, kalau teman-teman tebar benihnya sudah benar, insya Allah sampai panen tidak akan terkena penyakit. Tapi kalau tebar benihnya sudah salah dan ikannya terkena jamur, walah, jangan harap bisa sukses. Karena apa? Faktor terpenting yang mempengaruhi tentang keberhasilan budidaya ikan lele yaitu ada di tebar benih. Nah, kadang-kadang teman-teman itu salah tebar benihnya. Tebar benih yang benar itu di pagi hari. Nah, cara tebar benih lele yang benar itu sudah saya berikan informasinya, videonya, caranya. Nah, itulah kawanku, faktor-faktor yang membuat teman-teman itu sering gagal budidaya ikan lele. Itulah pemahaman yang sering teman-teman lakukan, akhirnya teman-teman itu gagal dalam budidaya ikan lele. Nah, buat teman-temanku semuanya, jika teman-teman ingin mengikuti video saya, jangan lupa klik tombol subscribe. Nanti kalau ada gambar lonceng, teman-teman klik saja. Nanti kalau saya upload video, nanti teman-teman dapat pemberitahuan. Ting tung, Sundat Fish Channel mengupload video baru. Nah, tonton saja. Oke kawanku semuanya, salam Patil Mania Indonesia, salam petani lele. Nah, sampai jumpa, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye.